Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, di mana banyak saudara kita yang Allah tidak kasih kesempatan untuk bertemu di bulan ini. Semoga dengan kita bertemu di bulan Ramadan ini, kita senantiasa bisa memanen pahala dan meningkatkan ketakwaan kita agar kita kelak bisa sampai di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas dedikasi dari beliau, manusia sempurna akhlaknya, kita bisa menikmati ajaran-ajaran Allah melalui beliau, hingga akhirnya bisa membimbing kita untuk senantiasa berbuat baik dan agar kita bisa memaksimalkan segala potensi kita untuk meraih Ramadan yang gemilang ini. Para jemaah sekalian, kita sudah sampai di bulan Ramadan yang suci ini. Datangnya bulan Ramadan ini juga dibarengi dengan amalan yang sesuai dengan rukun iman, salah satu dari rukun Islam, yaitu amalan puasa wajib. Diriwayatkan dalam Al-Quran bahwa arti dari satu ayat tersebut mengatakan, Allah bersabda bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut Allah mewajibkan kita seluruh orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Dan tujuan dari ibadah puasa tersebut salah satunya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana takwa sendiri itu memiliki pengertian bahwa kita menjauhi larangan Allah dan kita melakukan perintah Allah. Kemudian keutamaan dari bulan Ramadan adalah dilipat gandakan amal. Karena pelipat gandaan amal ini kita dituntut untuk selalu berbuat baik, sehingga secara tidak sadar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dan bahkan secara berjamaah, karena seluruh umat Islam pasti juga bersukacita terhadap bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, pada bulan Ramadan ini banyak sekali amal-amalan yang bisa kita tunaikan. Namun kita harus memperhatikan beberapa sifat agar perbuatan kita tidak sia-sia. Sifat tersebut adalah sifat sombong dan sifat riya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Ini mengindikasikan bahwa kita selama bulan Ramadan itu harus mendapatkan ampunan dengan cara memaksimalkannya melalui perbuatan takwa dan menjauhi sifat sombong dan riya. Karena sifat sombong dan riya ini selain di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, sifat sombong dan sifat riya ini dapat menghapus amalan. Dua sifat ini memiliki hubungan, di mana sifat riya adalah salah satu sifat yang hati kita itu merasa untuk suka dipuji. Kemudian sombong adalah kumpulan dari sifat riya, yaitu ketika kita sering dipuji, maka
kita secara tidak langsung merasa diri kita itu paling hebat, merasa haus untuk selalu dipuji. Jemaah sekalian, dari dua sifat itu yang memiliki keterkaitan, sifat sombong sendiri diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing dalam memiliki salah satu dari kedua tersebut, maka benar-benar aku akan lemparkan dia ke neraka jahanam. Hadis riwayat Abu Daud, juga Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi sifat sombong sendiri adalah sifat yang hanya Allah lah yang berhak untuk memiliki. Dan barang siapa makhluk yang memiliki sifat sombong atau menyerupai Allah, maka Allah itu tidak segan-segan. Tidak hanya sifat sombong, kita membuat suatu makhluk yang diserupai dengan makhluk Allah pun Allah akan marah, seperti membuat patung, membuat makhluk hidup. Itu Allah marah. Apalagi sifatnya yang hanya Allah yang punya, yaitu sifat sombong. Kita tidak boleh memiliki atau melawan sifat sombong tersebut, menyaingi sifat sombong tersebut. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat riya. Jadi sifat riya sendiri dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Pada penggalan arti dari ayat 264 surat Al-Baqarah ini, Allah melarang kita untuk berbuat riya terhadap sedekah seorang hamba, karena dengan berbuat riya maka kita bisa menyakiti perasaan si penerima. Kemudian kita mengutip dari Fudail bin Iyad rahimahullah yang tertulis dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Beliau berkata bahwa meninggalkan amal karena manusia adalah riya, beramal karena manusia adalah syirik, dan Allah memelihara kamu dari keduanya. Itu namanya ikhlas. Jadi melakukan amalan maupun tidak melakukan amalan, kita melakukan suatu ibadah maupun tidak melakukan suatu ibadah, tapi niat kita itu bukan karena Allah, itu termasuk perbuatan riya. Jadi seperti yang kita ketahui, yang kebanyakan kita sudah paham adalah riya sendiri artinya adalah melakukan amalan bukan karena Allah. Tetapi tidak itu saja, tetapi tidak melakukan amalan bukan karena Allah, itu termasuk juga riya. Maka dari itu jika kita sedang membaca Al-Quran, kemudian kita merasa riya dengan membaca Al-Quran, kemudian ingin didengar oleh orang lain, kan itu termasuk perbuatan riya. Kemudian ada salah seorang juga yang dia itu mahir membaca Al-Quran, tetapi dia enggan melakukannya, padahal dia sudah diberi kelebihan oleh Allah bahwa dia itu mahir membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkannya. Itu juga termasuk riya. Jadi pada akhirnya marilah kita memperbaiki niat sesuai dalam hadis yang sangat terkenal, yaitu innamal a'malu binniyah, salah satu dari 40 hadis arba'in ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari sifat riya dan sombong, karena amalan tersebut sesuai dengan niatnya. Kita berusaha agar niat tersebut itu selalu lillahi ta'ala. Niat tersebut kita dasarkan hanya untuk Allah, hanya untuk agama Allah, sehingga kita bisa terbebas dari sifat riya. Dan pada akhirnya kita berdoa dan kita berharap agar Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan dan ibadah di bulan-bulan lain, hingga pada akhir umur kita, dan Allah menerima ibadah kita dan Allah memasukkan kita dalam golongan-golongan hamba yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
ada salah tutur kata saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.